Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita dapat hadir melaksanakan perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga jamaah subuh kita ini dicatat Allah sebagai amal solih yang berbuah surga besar di yaumil qiyamah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau besar di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Jumat terakhir kedua sebelum Ramadan tiba. Ramadan insyaallah jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret. Laras nggih? Iya, berarti hari Jumatnya itu kita masih berjumpa, belum bulan Ramadan. Terus kemudian tadi ada pengumuman dari Mas Rizky bahwa nanti malam ya, apa hari apa? Sabtu ya, ada acara song-song Ramadan di Masjid An-Nasir. Masjidnya Pak Busro Muqaddas yang akan mengisi Ustadz Fakhruddin AM SIB MM. Monggo Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang memiliki waktu berkenan untuk hadir di Masjid An-Nasir. Untuk kita di Masjid Al-Furqan, pengajian song-song Ramadannya itu insya Allah hari Jumat tanggal 31 Maret. Hari Jumat tanggal 28 Februari. Hari Jumat 28 Februari yang akan mengisi adalah Al-Ustadz Mayor Purnawirawan, Mayor Polisi Purnawirawan Jamaluddin Ahmad, SPSI, psikolog. Beliau adalah Ketua LPCR, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, serta Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insyaallah hari Jumat tanggal 28 Februari, kultum subuh, enggak kultum tapi ya kultum juga sih, tapi bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum atau kuliah satu moke begitu ya, kurang lebih 1 jam. Habis itu kita sarapan bersama sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita cocok ngomong ini, insya Allah cocok ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, agar kita tujuan puasa menjadi orang yang bertakwa. Berpuasa juga menjadikan kita manfaatnya sehat. Sehat lahir dan juga sehat batin. Sehat badan dan juga sehat jiwa. Kalau sehat badan itu sudah tidak diragukan lagi ya, meskipun ini banyak yang mengatakan dhaif hadisnya, saumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat. Wallahu a'lam bishawab. Kesahihan hadis ini bagaimana ya? Tetapi yang sebu, setidak-tidaknya ilmu pengetahuan modern telah menunjukkan bahwa kalau kita puasa, insya Allah kita akan sehat badan kita. Ada seorang profesor doktor dokter. Ini berarti orang pinter kan ini, insya Allah ya. Orang Jepang mendapat hadiah Nobel tahun 2016 ya, di bidang kesehatan. Ini berarti penghargaan yang paling tinggi nih di tingkat dunia ya, hadiahnya hadiah Nobel. Profesor dokter orang Jepang
siapa namanya, Yoshinori Oshumi. Kalau iso ngomong Jepang, Yoshinori Oshumi, dia mendapatkan hadiah Nobel meneliti manfaat orang yang menahan lapar selama 16 sampai 18 jam. Dan yang diteliti hanya orang Islam, karena Nusewu puasanya kayak begini itu hanya orang Islam. Di agama lain ada puasa nggak? Ada. Agama Kristen ada puasa? Ada. Teman saya yang Kristen Katolik, dia malah bangga puasanya 40 hari Pak Dedi. Kalau jenengan kan cuma 30 hari ya. Kami lebih hebat daripada orang Islam, begitu katanya. Terus puasanya gimana, pakai sahur? Oh enggak, kami tidak seperti itu puasanya. Lalu bagaimana puasanya? Puasa bagi kami itu berpantang. Maksudnya bagaimana berpantang? Ya kami tidak memakan apa-apa yang menjadi kesukaan kami. Oh begitu. Selama 40 hari. Contohnya bagaimana? Contohnya saya itu suka sate. Nah selama 40 hari kami berpantang untuk tidak makan sate. Oh begitu. Terus makan nasi nggak ada masalah. Terus ya hanya makan sate aja. Kalau tongseng, kalau tongseng juga boleh. Ini podo bayarnya, namanya tidak puasa. Oh kosong ya. Ya tapi ya itulah. Itu Nusewu keyakinan mereka begitu. Tidak seperti puasanya orang Islam yang menahan lapar 16 sampai 18 jam. Apa yang terjadi ketika orang menahan lapar 16 sampai 18 jam? Ternyata orang yang lapar sekali itu terjadi proses dalam tubuh kita yang namanya autofagi. Ya, autofagi itu memakan diri sendiri. Siapa yang memakan diri sendiri? Yang memakan diri sendiri adalah sel-sel dalam tubuh kita. Orang itu yang lapar itu bahasa Jawanya apa? Ngelih. Kalau lapar sekali, kaliran, betul sekali. Bahasa Jawa itu hebat ya. Jatuh itu bahasa Jawa tiba. Tapi kalau jatuhnya ke depan, nah tidak tiba mengarap gitu betul. Tapi ke jelungup ada lagi, rongkap ada lagi, nyung, sop ada lagi, belum, sor ada juga ke depan. Jatuh ke belakang, geledak, kecengkang, itu jatuh ke belakang. Hebat ini orang-orang. Jadi lapar, ngelik. Tapi kalau lapar sekali, butuh ngelik banget. Tapi kaliran. Orang yang kaliran, yang kaliran itu pada dasarnya sel di dalam tubuhnya ikut semua kaliran. Berapa jumlahnya? 37 triliun sel. Itu jumlah sel kita, orang dewasa. Dahsyat kan? Dulu cuma satu sel, hidung telur sama sperma. Ketika nggak ketemu, nggak bakal jadi kita. Tapi ketika ketemu, jadi sigot namanya. Pertemuan sel sperma dengan telur. Kemudian membelah jadi 2, membelah jadi 4, membelah jadi 8, membelah jadi 16, membelah jadi 32, membelah jadi 64, membelah jadi 128, membelah jadi 256, membelah jadi 512. Saya ngapalkan ini gigabyte HP itu. Ya. Itu memori itu kayak begitu, kelipatan 2. Ya. Akhirnya kita jadi 37 triliun sel. Coba googling jumlah sel orang dewasa, ketemu angka 37 triliun sel. Itu cara ngitungnya gimana kalau ibu tendong? Jangan mempercaya mawar, ya. Ibu percaya menghitungnya dewe. Ya itu kaliran semua, kelaparan semua. Nah, dengan kelaparan itu maka dia akan memakan sel-sel sampah-sampah yang ada di dalam sel. Bapak Ibu, makhluk hidup semua itu pasti nyampah. Kenapa? Karena semuanya pasti makan. Nah, kita juga nyampah otomatis. Nah, sama kita kemana? Oh, di jalan-jalan banyak ketika TPA Piungan ditutup. Semuanya pada Masya Allah. Di depan pura wisata setiap pagi itu antri buang sampah. Kita makhluk hidup itu nyampah. Sel kita juga makhluk hidup, dia itu juga nyampah. Begitu dia makan, ada pembakaran, ini membuat kita jadi berenergi, kita
bisa melakukan kegiatan, kita bisa olahraga, kita bisa loro lari ke sana kemari, Pak Satu bisa sepeda ke sana kemari, Ustaz Fahmi juga. Itu kenapa? Karena sel-sel kita itu melakukan aktivitas kehidupan dan pasti ada sampah. Ketika ada aliran terjadi 16 sampai 18 jam, maka sel itu akan memakan sampah-sampah di dalam sel itu sendiri. Sehingga orang yang berpuasa tidak ada sampah dalam tubuhnya. Sampah itu kalau numpuk akhirnya jadi apa? Sel kanker. Jadi insya Allah orang yang berpuasa tidak akan ada sel kankernya. Ini satu sisi kesehatan fisik. Kesehatan jiwa, oh tentu saja. Insya Allah orang berpuasa jiwanya juga akan sehat. Karena pada dasarnya kita mengendalikan hawa nafsu. Penyakit jiwa, penyakit hati, sama penyakit fisik itu lebih bahaya mana, Bapak? Lebih bahaya mana? Kalau penyakit fisik itu selesainya hanya di dunia, gini Bapak. Tapi kalau penyakit hati itu sampai di akhirat. Ya. Apa contohnya penyakit hati itu? Banyak. Apa? Oh iya. Iri, dengki. Iri kali dengki itu bodoh apa beda? Iri sama dengki itu lebih gawat mana? Lebih gawat iri apa lebih gawat dengki? Dengki ya. Kalau iri itu mesti sering ngomong iri itu. Iri itu berbagai definisinya iri dengan rasa. Iri niku keinginan untuk mendapatkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Niku iri. Gitu ya. Dia punya dapat bisa beli mobil. Ya. Terus kita jadi iri, pengen memiliki mobil itu. Niku iri. Jadi keinginan untuk memiliki, mendapatkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, itu namanya iri. Nah, kalau dengki ini lebih gawat lagi, karena iri ditambah dengki niku saya gawat. Jadi dia itu pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi ditambah lagi ini yang gawat ini. Dengki itu adalah pengen supaya nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang dari orang itu. Gawat nggak? Jadi saya umpama punya motor baru, ya. Terus saya iri. Nah iri itu ya penyakit hati, tapi relatif tidak terlalu bermasalah lagi. Tapi kalau saya dengki, itu pengen supaya motor yang bapak itu hilang. Dan hilang motornya. Terus beliling-beliling. Terus hatinya panas, dan menabrak pengen supaya nikmat itu hilang dari umpama, menabrak terus dan motor itu gawat loh. Nah insya Allah yang kayak gitu hilang dengan berpuasa. Ada lagi penyakit hati SMS itu apa? Bukan short message service, tapi senang melihat orang susah, dan satu lagi susah melihat orang senang. Jadi iri. Jadi melihat orang senang itu susah tuh, heran nih. Kudu niki delok wong sukses niku melu seneng to niku. Iya betul. Lihat tetangga kita sukses, senang apa betul? Senang. Tetangga kita sukses atau tidak sukses, lebih senang mana? Ya sama sukses. Nah sukses niku, ya sukses dunianya, sukses akhiratnya. Kalau kita ada kebutuhan, kita bisa pinjam uang sama dia. Gini loh. Nah, tapi nek padha-padha bangkrut, ribut. Ajeng pinjam uang kepada siapa? Misalnya kayak begitu. Nah nek bangkrut, niku yo saya mumet. Malah kita yang direpoti sama tetangga kita. Bola-bola kok membayar SPP anaknya betul-betul duitnya niki terus belum utang, jadi repot kita. Seharusnya kita senang melihat orang itu senang dan susah melihat orang itu susah. Insya Allah penyakit hati hilang dengan
berpuasa. Maka dari itu song-songlah puasa Ramadan dengan gegap gempita, dengan hati yang sumringah, dengan hati yang senang. Insya Allah kita akan sehat fisik maupun batin kita. Allahumma amin. Demikian, bila kita ya wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.